balik lagi ke brand itu. Mungkin medsos yang paling mudah untuk bisa dilakukan oleh semua teman-teman. Mungkin kalau walaupun orang bilang banyak yang bilang jadi YouTuber itu gampang, tapi ternyata kan nggak semua orang bisa melakukan itu. Oh iya. Hal paling simpel adalah bermain Facebook, WhatsApp, sama Instagram. Ya. Dari pengamatan Om Ray, untuk menciptakan track mat itu, efisien mana di antara ketiganya? Oke, jadi menurut saya setiap platform itu berbeda ya. Berbeda. Seperti apa Om? Bisa beri penjelasan? Pertama, saya itu bermain di Facebook. Ya. Saya tahu sulitnya Facebook, satu soal harga. Ya. Kenapa kok harga itu sulit? Ya. Ini saya bicara terang-terangan, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Penduduk Facebook bisa dibilang adalah penduduk terbanyak di Indonesia atau bahkan di dunia. Ya. Artinya kalau dia penduduk terbanyak, itu akan banyak sekali orang bodoh di sana. Saya bilang orang bodoh ini juga termasuk seller bodoh. Seller bodoh itu gimana? Mereka nggak ngerti caranya jualan, mereka jualan. Me ha puesto el sub ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Jadi gini, jangan salahkan mereka ketika harga kalian nggak laku. Salahin diri kalian sendiri, kenapa main di pasar Facebook? Saya berani ngomong kayak gini karena sudah saya buktikan. Dan kemudian kenapa kok saya keluar dari pasar Facebook? Yang pertama, saya dimusuhin. Jadi saya bilang, saya juga pernah cerita juga bahwa sebuah kegagalan, sebuah bencana, atau sebuah senggolan dari kanan dan kiri, itu jangan selalu dilihat negatifnya. Kalau saya tidak disenggol di Facebook dan saya tidak keluar dari Facebook, saya tidak akan pernah sukses di Instagram. Karena begitu saya masuk ke Instagram, di dalam itu tidak ada pemain, tapi ada pasar. Bahkan saya ketemu pasar yang orang di Facebook itu nggak bisa lihat. Pasar di mana orang hanya melihat fisik ikan, itu dari video. Ini orang nggak sadar. Wah, ini mau saya bocorin juga mahal nih. Nanti gini, takutnya saya di apa ya? Ya banyak seller-seller yang terus seller-seller yang mungkin cara jualan kayak gitulah. Jadi artinya gini lah, saya yang enak-enak aja Om Ray. Oh, yang enak-enak aja. Karena ini channel kita, bukan channelnya Om Ray. Jadi yang kasih-kasih aja Om Ray. Jadi pertama untuk branding di Facebook boleh. Branding itu dalam arti memperkenalkan brand kalian. Satu caranya ya, jangan jatuhkan harga diri kalian. Jadi kalau semua orang di Facebook menjatuhkan harga diri, jangan jatuhkan harga diri kalian. Karena gini, suatu saat, karena penduduk Facebook itu luas, bukannya kita tuh kalah saing, bukannya produk kita nggak ada yang beli. Hanya saja mereka sulit melihat kita, karena saking banyaknya penduduk. Gitu. Terus kalau kalian sudah tahu di Facebook itu kan kita jualan di grup nih ya. Jangan lupakan wall kalian. Jadi wall itu harus di maintenance. Kalau kalian mau jualan ikan, tunjukkan bahwa kalian seorang pedagang ikan. Jadi tunjukkan ikan-ikan hasil ternakan kalian dan jangan melulu jualan. Artinya gini, kalian posting HB White nih. Terus kemudian kalian tulis HB White 100.000 per pair, kontak ini, orang bosen. Sekali-sekali munculkan HB White kalian dengan mengagumi karya kalian sendiri. Akhirnya saya bisa mencetak delta yang sempurna. Itu di mata awam, nih saya bongkar lagi, di mata awam. Nggak ngerti delta sempurna apa, tapi begitu ada orang posting seperti itu, dia percaya. Oh, ini deltanya sempurna. Dia tanya, dia by chat. Nah, bedanya kita tampilkan harga dengan tidak. Kalau harga kalian tampilkan, misteriusnya hilang. Rasa penasarannya rasa penasaran hilang. Marketing adalah penasaran. Jadi artinya ketika orang sudah tidak penasaran, marketingnya udah nggak ada. Ini catat teman-teman. Jadi kalau 100 orang jualan dengan harga, kalian jangan jualan dengan harga. 100 orang tidak mengeluarkan harga, kalian jualan keluarin harga. Selalu berbeda. Bisa disimpulkan kan tadi pernyataan Om Ray bahwa di Instagram lebih efisien, lebih efektif. Nah, cuman kalau di Instagram kan harus follower kita yang bisa melihat tampilan ikan kita. Nah, ini cara untuk orang kemudian berbondong-bondong untuk follow kita.
Ini juga mahal ini. Berarti pertanyaan kita berbobot teman-teman. Iya, iya. Punya harga mahal semua. Enggak, saya maksudnya Mas Sulis kan sudah pengen ngevlog bareng itu sejak kapan ya? Tapi saya tolak dulu kayaknya. Ya, piala raja kalau sebenarnya saya tolak halus sih. Karena saya tahu ini tuh kayaknya mirip wartawan. Jadi sebelum dia tanya itu sudah di apa tuh yang 5W1H kayaknya. Soalnya kalau saya nggak pernah paham itu, bahkan dulu ada seorang wartawan majalah zaman dulu sih, tapi dia mengapresiasi, katanya prepare saya sangat hebat. Padahal saya tidak pernah membuat skrip. Gitu. Dan saya hari ini sama, kita nggak punya. Masa sih? Iya. Tanyakan Mas. Kayak gini ya, jadi misterinya Instagram tuh kalau emang gini, setiap platform beda, itu kuncinya. Jadi kalau kalian nggak tahu cara mainnya, jangan bermain di sana. Terus mungkin saya bocorin dikit soal Instagram. Instagram itu sebuah platform yang penduduknya itu pintar. Jadi artinya penduduk bodoh di Instagram itu tidak akan punya follower. Jadi hanya orang-orang pintar yang akan sukses di Instagram. Kenapa? Instagram punya algoritma yang menurut saya nggak bisa dimainin. Jadi saya tuh udah bermain Instagram cukup lama. Saya pernah beli tool-tool. Jadi tool itu aplikasi ya untuk optimasi. Dan itu sekarang rata sama Instagram. Jadi artinya tidak berfungsi. Karena gini, Instagram bisa mendetek mana orang yang memberi manfaat. Dia bisa mendetek begitu foto kita muncul, berapa banyak orang ngeklik, berapa banyak orang berhenti di foto kita. Itu berapa detik mereka tahu. Jadi artinya gini. Ilmu mahal teman. Kuncinya satu di visual. Instagram itu adalah media sosial visual. Visual ini nggak harus gambar yang bagus loh. Jadi balik lagi ke marketing ya. Marketing adalah penasaran. Visual harus ngebuat orang penasaran. Orang banyak nggak ngerti soal cover. Cover itu gini, kita punya video 30 detik. Kita tuh bisa pilih cover yang menjadi tayangan atau cuplikan atau gambar pertama, thumbnail lah kalau di YouTube. Itu yang orang lihat tanpa harus dia ngeklik. Itu penting. Dan itu saya pelajari, saya otodidak semua, jadi saya nggak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan. Saya melihat akun-akun viral, jadi saya selalu mau pelajari dari sesuatu yang besar. Saya tarik manfaatnya, saya bawa ke bisnis saya. Akun-akun besar, bahkan menggunakan thumbnail yang sengaja mereka taruh, yang itu sebenarnya clickbait. Artinya tidak ada di tayangan tersebut. Paham ya? Jadi satu, dia platform visual, kita harus pandai-pandai membuat visual. Bahkan 1 detik pertama, 1 detik pertama adalah covernya tadi, untuk menarik orang. Itu nomor 1. Dengan itu kalian tidak akan bisa terus gede. Nah, saya bicara kaitannya dengan Facebook. Kalau bisa penduduk Facebook itu kalian tarik ke Instagram kalian. Jadi jadikanlah Instagram ini sebagai katalog produk. Itu beda dengan Facebook. Facebook itu jadikanlah kalian semanusianya manusia. Jadi artinya ini loh saya orangnya. Instagram saya adalah katalog produk. Showroom-nya lah. Terus saya mau bicara lagi ilmu yang mungkin bakal ditentang sama banyak orang ya. Tapi ini saya lakukan bahkan sampai detik ini. Kecuali udah dipegang CS saya ya. Jadi saya punya admin juga di Instagram. Jadi gini, waktu saya pegang. Mungkin juga kalian pernah tanya ke Instagram saya. Ketika kalian tanya apapun ke akun saya tidak mau jawab. Kecuali kalian follow dulu akun saya. Itu banyak ditentang. Orang bilang nanti istilahnya itu calon-calon pembeli berkurang dong. Akan dicap sombong dong. Biarin. Kenapa saya bilang biarin? Orang yang suka dengan produkmu, orang yang percaya sama kamu, orang yang mau beli produk kita, dia bakal ngelakuin apa yang kita mau. Dan terus penasaran. Walaupun banyak orang yang hilang. Saya nggak butuh orang yang setengah-setengah. Itu dia kenapa kok harga saya tidak bisa ditawar. Jadi mungkin gini, ilmu marketingnya fokuslah kepada segmen kalian. Segmen saya adalah orang yang mau ngikutin aturan bisnis saya, silakan beli. Tapi kalau yang nggak pasti rewel. Saya sudah pengalaman, rewel itu gini, kita kirim ikan sesuai, dia akan komplain. Mas ikannya kecil, mas warnanya nggak keluar. Padahal apa? Dia awam. Dia nggak ngerti kan, tapi di shoot video dengan dilihat nyata itu berbeda. Sekarang kita kembali ke segmen pasar. Sebenarnya Om Rey kan berbisnis nih, berbisnis Gapi. Yang paling menarik, pasar terbesar dari pasar Gapi itu sendiri, kelas low, kelas middle price atau... Oh ini soal harga ya? Iya, ya artinya kan kalau teman-teman pemula kan kadang bingung. Saya itu mau main ikan kontes atau main ikan biasa aja atau bidikannya dia pemula atau kemudian ada teman-teman kita yang fokus di cindolan juga ada. Nah sebenarnya dari segmen beberapa segmen tersebut sebenarnya yang pengamatan Om Rey itu
yang paling pasar terbesar, segmen terbesar itu ada di low price, middle atau justru di kelas kontes, di high price. Kalau pasar terbesar jelas di harga murah. Di harga murah. Ya. Itu. Kalau kita bicara price ya. Ya, bukan benefit ya. Bukan. Terus kalau pasar yang saya tembak middle. Ya. Saya nggak nembak atas, saya nggak nembak bawah. Oke, seperti itu. Nah, silahkan teman-teman pilih sendiri. Nah, Om Rey, kecuali Om Rey kan kalau di Facebook kan lebih fokus di on farm ya, jadi lebih ke gabibis lah. Dalam istilahnya Om Rey memang gabibis. Nah, justru saya melihat seperti ini Om Rey. Jadi beberapa channel-channel yang ada itu lebih ke seperti ini ya. Ya maaf misalnya ada yang ini juga yang mungkin Nah ini mulai mempelajari cara saya nih. Maaf kalau ada yang tersinggung tapi disinggung juga. Ya, enggak kayak saya hanya bicara fakta yang berdasarkan pengamatan saya lah. Seperti emang itu. Begitu kan harusnya kan? Ya, nah, kan jadi menurut saya tuh apa yang mau jatuh nih. Nah, jadi lebih ke penghobi ya. Artinya kan Gapi ini harus terus dipopulerkan. Kita harus menjaring apa namanya pemula-pemula baru. Artinya kan selama ini kan banyak ya termasuk yang saya lakukan hanya orang yang sudah pelihara Gapi gitu loh. Artinya apakah Om Rey nanti menurut Om Rey itu cara yang paling efisien untuk mempopulerkan Gapi, mendatangkan pemula Om Rey. Ini agak berkembang sedikit aja. Iya. Sebenarnya sih kalau saya udah punya project atau planning ke depan tuh banyak. Pertama saya tuh mau bikin webinar. Yang udah digaung-gaungkan tuh sejak bulan Maret ya. Bulan Maret. Jadi webinar itu saya mau fokus bener-bener ke pemula dan saya mau bongkar bener-bener cara piara ikan. Karena gini, di channel saya tuh tidak pernah menjelaskan secara gamblang. Jadi saya tuh jelasin cuma sedikit-sedikit ya. Dan itu pun sudah menjadi kontroversi. Tapi menurut saya gini, saya menjelaskan apa yang saya lakukan kok. Dan saya sukses kok, artinya dengan yang saya lakukan saya bisa menjual ikan saya dan laku. Artinya kan itu sukses sebenarnya. Dan oke lah kalau di publik itu kemudian menjadi pertentangan yang masalah ikan untuk pemula. Pertanyaan saya satu sih, kalian tuh mau sukses atau kalian mau sukses dilihat orang? Jadi kalau saya tidak pernah peduli perkataan orang, kalau saya sukses ya sukses. Mau orang itu menilai saya nggak sukses, bodoh amat. Yang penting saya sukses. Jadi proyek saya banyak. Terus kemudian untuk mempopulerkan istilah itu orang yang nggak kenal Gapi menjadi kenal itu sebenarnya dari Instagram itu adalah pasar terkuat untuk menjaring orang awam. Saya ngebuktiin banyak banget. Bahkan saya nggak bisa main Facebook kok. Sampai detik ini saya tidak bermain Facebook. Murni dari Instagram itu udah bisa menghidupi saya dan banyak orang lah. Jadi artinya gini, kalian nggak usah berpikir menjaring semua platform, nggak usah. Terus nggak usah berpikir muluk-muluk memajukan pergapian di Indonesia. Nggak usah. Saya bilang nggak usah. Artinya gini, bagusin aja bisnis kalian. Bagusin aja kalau kalian petani ya. Cetakan ikan kalian. Kalau kalian pintar ngomong seperti saya, bagusin aja skill ngomong kalian. Tampil di publik. Ajarkan. Jadi, wah itu sejak saya punya YouTube. Makanya kan saya juga mungkin berpikir gini. Niatnya saya sih pengen tampil negatif sebenarnya, benar-benar negatif bahkan. Jadi saya suka kalau ada dislike itu banyak. Tapi yang nggak ngerti kok ternyata pendukungnya banyak. Asli. Jadi mungkin mereka tuh yang ngedukung saya mungkin mendapat manfaat. Dan begitu saya waktu itu ngadain kayak apa namanya meet and share. Jadi yang ketemu sama subscriber saya nggak pernah ketemu sebelumnya. Tapi saya saring ya. Saya termasuk yang ditolak. Oh iya, karena saya tahu siapa. Saya daftar juga. Itu saringannya ketat tuh sampai perjalanan aja kita masih nyari. Coba telusuri itu orangnya siapa. Mas Sulis ini kayaknya yang udah tanya-tanya dulu itu. Terus, wah aku kayaknya ingat ini. Jangan itu, jangan. Jadi bener-bener pengen pemula banget. Iya. Nah, kenapa kok saya pengen pemula banget? Karena saya bongkar sebener-benernya ilmu. Dan kalau kalian pengen tahu ilmu saya, itu bukan ilmu Gapi. Makanya kan saya bilang Gapi bis. Saya ilmunya bisnis. Oke, Om Rey. Jadi waktu di acara kontes nasional Klaten kan Om Rey kan bisa datang dan kemudian juga menjelaskan banyak ilmunya ke teman-teman yang datang ke Klaten. Nah, beberapa teman itu kan WA juga. Ternyata Om Rey itu di beberapa kota kan jadi favorit lah itu. Artinya kan dia sempat, Om gimana kita bisa mendatangkan Om Rey untuk bisa jadi narasumber atau ngevlog di sini seperti itu. Seperti itu. Nah, mungkin bisa jelaskan Om. Apanya? Istilahnya kalau mau mengundang Om Rey untuk datang ke acaranya karena ya
Ya ini medsos, artinya mungkin Om Rey juga bisa jadi lebih besar dari yang Om Rey bayangkan. Ya. Seperti itu. Tapi gini sih, kalau mungkin saya bisa bicara sedikit ke belakang, saya tidak pernah merencanakan jauh sebenarnya. Maksudnya kesuksesan YouTube saya nggak pernah rencanakan, terus masa depan Gapi Indonesia juga saya tidak pernah rencanakan. Tapi saya yakin, gitu. Jadi kalau ditanya prosedurnya dulu mungkin seperti kalau itu. Prosedurnya jelas karena saya bisnis, jadi ada yang namanya sistem barter. Oh ya, oke. Saya akan datang semakin acara itu besar. Dan saya sebenarnya nggak butuh bayaran sih. Sebenarnya. Saya hanya butuh event yang besar. Tapi kenapa kok saya bisa datang ke event kecil? Itu ya karena panggilan hati. Makanya kalau ditanya prosedur ya mungkin prosedurnya barter. Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalian yang mengundang saya itu dengan... Saya nggak berani bilang ini sebuah ketulusan juga sih. Artinya gini, kalian mengundang dengan sebuah kepolosan. Dan saya melihat. Saya bisa datang kok. Oke. Dan tidak terlepas juga dengan tim ya. Artinya kalau saya datang sendiri nggak mungkin. Dan jadwal juga artinya jadwal Om Rey dan juga jadwal timnya lah. Terutama tim sih. Kalau saya nggak mungkin datang sendiri. Jadi kalau tim saya bisa, saya berangkat. Kalau tim saya nggak bisa, saya nggak berangkat. Gitu. Oke, teman-teman, karena ilmunya Om Rey itu sangat berharga dan mahal, jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe ikuti teman-teman, karena dia nggak mau minta subscribe. Tapi terakhir saya minta kok. Oh sekali saya minta tuh gini, saya jelasin gara-gara gini. Di YouTube itu ada sistem yang ngebaca bahwa penonton saya itu kebanyakan tidak subscribe. Dan itu kalau di bawah 30%, saya nggak bisa bikin komunitas. Makanya itu saya minta akhirnya supaya naik di atas 30% yang nonton. Itu alasannya. Teman-teman masih penasaran dengan ilmunya Om Rey, bisa subscribe Gapi Indonesia. Nah, terima kasih Om Rey untuk kesempatannya. Mudah-mudahan obrolan kita yang hanya beberapa menit ini jadi inspirasi bagi teman-teman semua. Maju terus Indonesia. Oke, terima kasih Om Rey.